Oke deh lanjut itu tadi ya tentang kisah sedihnya pekerja seni, pemain musik ngeband dengan penghasilan yang berkurang di era zaman corona ini. Jadi penghasilan yang harusnya sehari-hari bisa memenuhi kebutuhan jadi berkurang. Dan harapannya corona ini cepat berakhir berlalu. Jadi sembari istilah kata eh tertundanya penghasilan dari seni, bisnis yang lain lah ya, yang lo jalanin lah ya. Yang penting ya ada usaha yang lain buat bertahan hidup lah ya. Karena kalau kita mau main di apa eh di jalur musik juga bukan enggak sih, tapi lagi belum lah. Karena Pak um, pada masa itu sebelum pandemi masuk, kita punya produk aja masih laku. Ya, karena gue banyak bang produk bang. Produk band gue banyak gitu. Merchandise band ada, produk ya kemarin gue main di apa? Main di ada produk inilah gitu yang masih bawa label band gua gitu. Masih apa? Masih lumayan bisa dijual gitu. Tapi tetap ngembel-ngembelin band sama apa? Musik itu tadi. Gue gini kok, konsep gue gini. Gue mau manggung nih di satu titik gitu. Apalagi event-event komunitas gitu. Gue bawa merchandise. Baju ya merchandise Ya, ya. merchandise satu satu event kita nggak usah banyak lah, laku 10 piece aja. Per piece kita dapat income 30.000, udah 300.000 di luar apa? Di luar iya apa? Budget panggung itu kan. Itu kan lumayan sih sebenarnya. Itu loh, Kak. Selain itu topi gitu ya. Ya merchandise kan bukan cuma apa, t-shirt, topi, kayak kita juga ngembel-ngembelin apa sih stiker atau ada mini album juga gitu. Kaset Iya, gitu mini ya. album gitu, kaset-kaset itu. Tahu sebenarnya sih mereka nggak buat apa, nggak buat didengerin lah. Kalau dibuat didengerin kan mereka pakai MP3 itu. Koleksi lah koleksi. Paling seenggak-enggaknya mereka punya koleksi lagu-lagu kita. Itu gitu loh. Dan gue udah nyoba dan hasilnya lumayan. Ya, gue udah nyoba dan hasilnya lumayan. Apalagi kalau ada event-event besar, kayak gue ngebuka slang kemarin gitu. Gue kan buka booth tuh, buka booth. Gue minta booth di satu titik ya keluar sekian persen produk yang kita tawarin ke kawan-kawan yang ya nggak ngepen sih, maksudnya care lah sama band kita gitulah. Kalau nggak care kasihan lah ya. Nah, maksudnya kayak gitu, nggak ngepen sih, tapi care lah sama kita gitu. Pengen punya merchandise kita, itu lumayan banget. Jadi intinya kapan sih kita punya event panggung yang penontonnya rame, udah pasti ya. Ada penghasilan tambahan di situ kalau menurut gua. Dan gua udah ngerasain. Itu modalnya kayak mana awalnya? Bikin merchandise itu maksudnya itu duitnya sokongan per personil apa ada orang lain yang ngebikinin? Kalau gua pribadi, kalau gue pribadi, cuman kan memang sekian persennya memang harus harus kita, ya maaf ya kalau kita mau nongkrong ini ngopi itu segala macam kan masih ada duit yang harus kita keluarin juga sih. Kalau kita mau 100% ngandelin budget dari, ya siap. Ntar guys, Oke, ada makasih ya. tamu. Iya, makasih ya. Iya, kalau kita mau ngandelin uang dari budget aja, biaya nongkrong kita ya bukan mahal sih. Ngopi, ngerokok, gorengan ya bang ya. Itu lumayan juga karena rutin. Kalau pandemi nggak ada, hampir tiap hari lo bayangin aja. Habis budget kita tuh. Ya, jadi satu sisi pekerja seni di anak-anak band itu selain perform
kegiatan positif lainnya ada jual beli produk merchandise. Produknya bukan produk lagu ciptaan, bukan. Lagu ciptaan. Gue lagu ciptaan. Ininya loh, maksudnya yang dijual produk Oh, itu. maksudnya untuk ini enggak. Iya. Oh, maksudnya media-media apa? Ya, Kayak fisik. ya, platform kita enggak. Karena ya band apa sih gitu. Band apa sih gitu. Tapi mereka kan suka aja kalau pakai merchandise. Suka sih, banyak suka mereka. Slogannya ada ininya Merchandise-nya mereknya. lah mereka masih banyak yang support itu. Tapi nggak pungkirin emang lumayan sih, bisnis di situ lumayan. Lumayan bisa balikin modal minimal lah gitu kan. Balikin modal, diputar lagi, berjalan lagi, hitung-hitung bandnya itu bisa dikenal lebih gitu. Ya, tapi seenggak-enggaknya kan nggak cuma sekedar kita manggung, dapat budget, pulang, terus cari aktivitas lagi. Seenggak-enggaknya kalau kita dapat tambahan untuk kebutuhan sehari-hari ya Bang ya. Ya mana tahu kita dari promo kecil itu bisa jadi besar, kemudian besar. Banyak sih bandnya gitu. Rocket Rocker mainnya di situ juga awalnya. Band-band apa rock and roll di wilayah apa Pulau Jawa sana banyak yang gunain Kayak The Sigit sistem, gitu ya. iya sistem yang kayak gitu banyak mereka, sistem promonya seperti itu banyak dan mereka bisa jadi band besar gitu. Insya Allah ada jalan. Iya, Yang penting kan usaha dulu. tapi harapannya sih audiens kita yang di Lampung tuh mau ngehargain nggak gitu hasil karya anak bandnya itu sendiri. Iya siap, iya di belakang. Kalau balik lagi ke audiens, Bakwan. kalau balik lagi ke audiens berarti ya hasil dari sekarang ini. Lo kan udah lama nih ngejalanin begitu, misalnya minimalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau sampai 5 tahun lebih gitu. Tanggapan lo sendiri, audiensnya feedbacknya gimana? Yang sudah bertambah atau tidak itu ininya? Yang care lah itu tadi. Karena gini sih, kalau gua kan emang di komunitas itu, di komunitas yang notabene sih ya emang terbesar sih ya di Indonesia ya. Itu sih yang nguntungin. Tapi kan banyak ya kita sih nggak ngomongin seberapa yang pro, seberapa yang kontra gitu kan. Banyak yang mereka memandang musisi apa ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau mereka support benar-benar support terus bisa support mereka tuh bisa besar bisa bikin besar nama band itu sendiri, ya kenapa enggak gitu. Seenggaknya nggak usah gede-gede deh, lu follow aja akun IG-nya, lu follow aja apa maksudnya subscribe aja akun YouTube-nya gitu. Itu aja, follow aja, nggak perlu lu nonton, follow aja dah gitu. Lu follow aja, lu nggak perlu nonton gitu, lu follow aja, follow udah. Subscribe. Iya, maksudnya ikutin gitu, ngikutin subscribe-nya sama aja, maksudnya ngikutin aja deh. Lu nggak perlu nonton, gitu. Gampang lu tinggal nyetingin jari, tap, lu benci, lu nggak suka, lu cuman biasa aja ngeliatnya, udah lu cukup itu aja. Tapi lu kan tahu gitu, lu tahu oh si band itu punya channel, oh si band itu punya apa? Punya laman apa sih YouTube atau IG atau Facebook gitu. Setiap ngupload lu cukup komen aja, good, mantep, keren. Udah nggak perlu kata-kata yang wah bang keren bang lanjutkan semangatmu gua support lu, bang semangat. Terus lu datang di setiap apa manggung itu nggak perlu lah. Bukan nggak perlu, maksudnya hal yang kayak gitu ya lu juga bakal datang lah di event-event gitu. Tapi kalau lu support dengan cara komen, lu ngikutin, itu udah bagus. Maksudnya kayak gitu sih. Audiens kita di wilayah kita sendiri itu kurang. Iya. Kenapa tuh berkurang? Ya kurang tahu sih kenapa kurang. Mereka lebih peduli sama TikTok kali. Itu
Udah nasib juga berarti. Udah perubahan zaman. Bukan ya, apa ya? Seenggaknya kan support lah, support apa talent-talent yang ada di wilayah lokalan gitu, kayak di Lampung gitu. Atau mungkin ya bisa dibilang TikTok itu kan salah satu aplikasi yang lumayan vulgar sih ya. Seger. Apa menurut Anda kebanyakan masyarakat di sekitar kita ini pendidikan moralnya ataupun proteksi pemilihan tontonan itu terlalu sembarangan atau senonoh gara-gara adanya TikTok? Karena kan ya lu bilang itu tadi, mungkin TikTok berpengaruh buat tontonan konten-konten orang di musik. Banyak sih, enggak. Kalau TikTok juga sebenarnya banyak sih konten-konten kreator yang apa keren, banyak banget. Cuman kan di situ kan untuk memilah atau memilih kan agak sedikit ini ya, agak sedikit beda dengan platform lainnya gitu. Beda dia. Kalau di situ kan kalau tenar biasa kawan-kawan bilang FYP gitu kan. Nongol tuh paling atas tuh. Kalau di IG sendiri kan siapa yang lu follow di situ kayak yang lu apa lu bisa lihat. Tapi yang di apa di beranda-beranda lain kan ya nggak begitulah gitu. Tapi kalau di TikTok itu yang FYP aja sih yang nongol sur-sur gitu. Tapi ya banyak banget konten kreator di dunia entertain atau musik itu di TikTok keren-keren. Banyak banget. Perbandingannya gimana nih? Banyakan yang syur yang jorok-jorok atau bener-bener mereka yang tulus konten bener? Karena kalau dia FYP, dia paling atas, dia nongol terus di beranda lu, di beranda orang-orang yang memang ngikutin TikTok. Itu yang bahaya. Berarti yang jorok-jorok yang juara nih. Yang Pasti. Lu pasti. buka gitu. FYP ini paling paling mentok. Waduh yang kayak gini. Lu nonton sekali yang kayak gitu, yang lain ikut. Lu nonton kedua kali yang kayak gitu, yang lain ikut. Tapi kalau lu kontennya lu cari pencariannya di dunia musik aja, yang nongolnya musik-musik semua. Ya. Tapi karena yang FYP sur-sur, lu tonton, ya ikutnya di situ semua nanti di beranda lu. Lu klik, lu geser yang kayak gitu lagi. Keenakan dah lu. Udah, hilang dah jiwa musik lu. Oke deh. Jadi Hal seperti itu menurut Anda membahayakan edukasi generasi nggak sih? kalau membahayakan ya bahaya. Tapi kalau dibilang apa kreatif, banyak juga yang kreatif dengannya. Cuma kan banyak yang vulgar. Yang vulgarnya itu sih yang bikin anak-anak sih kalau menurut gua anak yang belum waktunya nonton nonton yang begituan udah nonton gitu. Itu kalau generasi laki-lakinya nggak apa-apa lah, kalau gede bakal nakal. Kalau generasi perempuannya masih kecil udah nakal, bingung kita. Jadi perbandingannya antara YouTube sama TikTok itulah ya. Kalau mau dibandingin. Tapi saling menguntungkan sih sebenarnya. Kalau lu bisa manfaatin TikTok untuk bisa jadi lahan apa sih subscriber di situ lumayan besar gitu. Lu nyari subscribe dari TikTok bisa. Tapi lu benar-benar kreatif di situ. Ya, itu sih tadi ya masalahnya, gue juga bukan orang yang suka main TikTok. Apalagi gua. Nah, Tapi gua itu. punya akun. Tapi bukan buat akun nonton, gua buat akun jualan. Gua nggak sama sekali punya gue. Karena ya nggak tahu juga gue mau ngapain juga di TikTok gitu loh. Cuman yang kita bicarakan ini kan masalah istilah kata ada, walaupun menaikkan rating seseorang, jadi perbandingannya itu TikTok itu yaitu tadi buat generasi ini membahayakan atau tidak, atau sebenarnya harus ada solusi nggak sih buat pihak terkait yang bisa mengendalikan aplikasi seperti ini supaya menjadikan konten atau menyekat atau memblok-blok konten yang tidak mendidik. Jadi kalau mau di-blok bukan apa? Bukan kreatornya sih. Videonya.
bukan video atau kreatornya yang diblok. Apa tuh? Ya aplikasi. Ya sah-sah aja sih sebenarnya kalau maupun aplikasinya segala macam itu kok balik lagi ke keputusan bagian media teknologi ya. Ya contohnya Kominfo emang keputusan Kementerian Informatika begitu itu. Kalau yang ada yang seperti itu, ya, tapi buktinya nyatanya Indonesia sampai sekarang masih aja memperbolehkan situs seperti itu. Jangankan di TikTok, selain TikTok banyak, selain Banyak TikTok lah, yang banyak. menampilkan yang jorok-jorok. Ya kalau dulu sempat kan di aplikasi kayak semacam nyanyi online, Semule juga pernah ada yang sampai diblokir, tapi Semule memblokir itu waktu itu. Memblokir akunnya segala macamnya. Sama aja kayak Facebook sama YouTube. YouTube itu memblokir kalau yang ada porno, misalnya semis, setengah badan, setengah telanjang nggak tampil. Iya, sekarang udah Gitu. dibatasi lah ya. Iya. Tapi ada juga nggak sedikit di YouTube juga video yang dari TikTok itu ke YouTube. Iya. Cuman itu kalau umpamanya ada yang laporin ya kehapus juga. Misalnya ini ada yang laporin ini semacam tidak mendidik segala macam karena menjatuhkan prioritas kepribadian Indonesia sebenarnya. Yang mana orang Indonesia itu sedari dulu itu tidak memamerkan sesuatu hal yang saru atau sara gitu loh. Itu tabu lah. Tabu itulah kendala ini. Masih ada norma-norma apa agama yang masih dibatasi gitu kan, hal yang seperti itu. Jadi intisarinya yang gue tangkap mungkin Indonesia udah berubah juga sistem keagamaannya. Kalau umpamanya masih menjalankan hal-hal seperti yang ditampilkan di TikTok itu. Kalau lo bilang mau kreatif, istilah kata mau kreatif dengan cara menggunakan TikTok supaya nambah subscriber, tapi kalau nyatanya perbandingannya lebih banyak yang saru, gue sih lebih memilih enggak aja deh. Karena gue meramaikan suatu tempat yang berbau kemudorotan, gue menjadi supporternya, ya gue juga pasti mudarat juga, ngapain gitu loh. Keren. Ya dah, Iya. yakin lo gue keren. Keren ya begitu, emang ya harus begitu. Kalau pemuda atau laki-laki di Indonesia berpikiran yang hal yang sama, ya nggak ada hal yang seperti itu. Kita fokus gini aja lah, lu kreatif lah, kreatif maksudnya punya konten kreatif yang memang menghibur gitu kan. Soalnya yang ngomongin gue keren baru lo nih, bener aja. Ya benar. Kalau pola pikir masyarakat laki ya, pola pikir masyarakat lakinya gitu. Karena kan gini, konsumen yang kayak gitu tuh sekarang gua nanya, konsumennya siapa? Konsumennya ya masyarakat. Laki-laki bukan? Pasti laki-laki lah. Laki-laki, balik ke takarannya juga sih. Iya, tapi kalau pola pikir laki-lakinya sama kayak lu semua, hilang, nggak ada yang nonton mereka. Masalahnya gue cuman satu, gitu loh. Ya udah kampanyein gitu. Pakai apa? Gue ini, Ini tadi. gue kan belum jadi artis terkenal. Maksudnya gitu loh. Kalau pola pikir kita sama dengan hal yang apa yang lu pikirin, gue rasa konten-konten yang kayak gitu tuh nggak bakalan laku gitu. Tapi konten-konten kreatif yang mendidik dan mengandung unsur apa sih ya, hal positif lah gitu yang bisa diterima gitu. Tapi bergeser sih ininya udah bergeser ke sini ya begitu gitulah yang jadi viral. Terus media TV juga Udah jarang yang nonton. bukan media TV juga memviralkan yang seperti itu. Itu kalau yang tengah malam, acara film hantu, ya maaf ya ngomong judul film setan, zaman-zaman dulu. Enggak, maksudnya yang diundang di TV-TV itu kan yang seperti hal yang seperti itu gitu. Padahal kan harapannya yang diundang itu sebenarnya orang-orang yang benar menginspirasi jadi panutan yang benar-benar berguna buat masyarakat. Harusnya tuh mengedukasi, mendidik. Tapi buat daerah sekarang yang diundang-undang ini yang aneh-aneh, yang nggak ngedidik,
yang cuma terkenal sebentar gara-gara kawin sama nenek-nenek, yang gara-gara ribut masalah jual beli vaksin, yang ribut masalah terkenal gara-gara ngata-ngatain orang, apa namanya, roasting ya. menghina gitu. Iya, tapi ya itu tadi itu salah satunya yang gua ini, yang sempet kaget tadi itu, karena lu bilang gua keren. Ini belum disorot nih, nanti kita wawancarain juga. Iya, kalau ada kawan gua juga dibilangin keren, katanya ini dia, lo orang sekian kali. Ntar dong pegangin, agak goyang ini. Gimana? Mau cupang nggak lo? Cupang nggak? Habis ini bandar cupang nih. Suruh Yadi lah miara. Jadi itu tadi lah ya, dari segelemit. Bawain nih kan. Gimana cara promosi produk band sampai ke akhirnya ke TikTok promosi itu. Gua sih ya nggak bilang benci sih sama TikTok juga. Gua bukan pemakai, tapi beberapa penjelasan orang gua ngerasa ada yang janggal dengan adanya TikTok. Kenapa kok yang juara yang saru-saru, yang semi-semi, yang jorok-jorok kan gitu? Kenapa yang berkreatif bener-bener menghibur dengan cara yang nggak melanggar asusila malah nggak jadi artis trending kan gitu sih ya? Harusnya kan gitu. Jadi pendapat Anda gimana, Pak? Ya, maksudnya gimana nih? Zaman sekarang ini banyak orang trending, ya terkenal jadi artis dengan cara saru atau semi jorok-jorok gitu di TikTok atau di aplikasi lain gitu. Itu sebenarnya menurut Anda wajar apa enggak sih di Indonesia nih? Itu kan tergantung wanitanya ya kan. Iya, karena dunia sekarang ini kan memang sudah canggih ya. Kalau gue bilang dunia sekarang tuh canggih teknologi, tapi kan mereka memanfaatkan teknologi yang porno ya kan, porno aksi, agar mereka orang tahu. Sebenarnya salah penggunaan sih kalau saya bilang ya kan, gitu loh. Itu salah aja penggunaan. Dia bisa ngetop, karena kan di Indonesia kan negaranya kan beda kayak di luar negeri ya kan. Kalau di luar negeri kan dia sek bebas ya kan, gitu loh. Ya intinya mah tergantung nih wanitanya aja lah ya kan, gitu. Oke, jadi tergantung di pelakunya juga lah ya. Tapi sebenarnya harus ada solusi nggak sih dari pihak terkait? Misalnya pihak yang bisa menanggulangin, contohnya kayak pemerintah, itu harus nggak mengkat-kat atau memblok-blok kegiatan yang seperti itu di aplikasi online? Gue bilang itu pekerjaan yang agak sulit ya, karena kan masalahnya kan ini kan orang ada HP dia beli kota ya kan, intinya gitu loh. Agak, jadi kalau kata orang mah nggak ada kerjaan gitu ya kan, akhirnya pikirannya begitu gitu ya kan. Kita mau ngekat juga nggak bisa karena ada hak asasi manusia ya kan, ya gitu loh. Makanya repot juga kita ya kan. Anda pengguna TikTok kah? Kita agak kurang ya, TikTok itu ya paling saya nonton punya orang aja. Tonton punya orang aja, nggak ngerti juga apa yang mau ditonton. Ya emang sekarang ini kan masalahnya digunakan sama anak-anak di bawah umur TikTok Iya. itu. Penyalahgunaan lah. Penyalahgunaan. Setelah tadi menurut gua tanya sama di sebelah kita, sumber yang di sebelah, ternyata rating TikTok itu kebanyakan yang porno senonoh. Yang dikhawatirkan ini buat generasi penerus yang dari kecil sampai gede nggak taunya sangat tertarik dengan TikTok, yang mana ratingnya banyakan isinya konten-konten yang sara sama pornografi. Nah itu ya, kalau
buat kita ini juga buat apa juga mau nonton TikTok, yang dikhawatirkan kan yang muda-muda, yang masih kecil-kecil lah, Iya. kayak anak-anak inilah gitu tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, sejauh itu ya pendapat tentang aplikasi online. Ya mungkin bukan TikTok aja lah, yang lainnya juga yang membahayakan. Yang tadinya berawal dari cerita promo merchandise Bind, kok larinya ke TikTok. Gue juga lupa jalurnya kayak. Udah kelebaran nih nasib TV ini kayaknya. Kalau tadi menurut Kang Iran ini, dia punya produk baju, merchandise, topi yang bisa menjadi feedback, menjadi keuntungan. Kalau Anda sendiri produknya apa Pak di dunia entertain yang pernah Anda dapatkan? Ada nggak selain daripada manggung, produk apa yang pernah Anda dapat dari Nggak ada acara-acara? loh. Belum ada sih. Belum ada. Iya. Kopi-kopi gratis, rokok nyanting. Apa lo dapat ikan gratis? Aduh, nyara ikan nggak jadi terus. Coba terus, aduh, apa tangan ya kan gitu loh. Udah seneng ya, tiba-tiba mati anaknya. Mungkin Anda nggak berbakat di dunia perikanan. Padahal gue doyan nih sama kayak spesies binatang gitu ya. Nggak taunya mati anaknya, kampret. Itu gimana nih caranya? Nggak kasih makan dia. Nggak, waktu itu gue konsultasi sama mereka. Lu kalau mau ternak tuh airnya dikit aja kata dia. Oh ya juga. Nanti kan dari volume. Jalan aja, nggak usah berenang ya. Jadi dia airnya kedalaman. Ini ikan masih burayak. Waduh. Dikit aja bro kata dia airnya. Ya mungkin Anda juga lebih berbakatnya di dunia unggas. Ya unggas, miara paling Disengget orang ya. Jadi Anda waktu itu miara beberapa unggas, lupa masukin. Habis balik dari studio DJ dulu sama Yuda, hujan-hujanan. Pulang kehujanan, besok paginya kok hilang sama kandang-kandang ya. Udah nasib itu ya Es ya. Itu harganya miliaran tuh Es. Jadi pendapat Anda gimana tentang miara burung yang terlalu mengecewakan atau hewan ya, peliharaan? mungkin bukan hak milik kita ya. Yang gobloknya isi gua, kok tar dulu. Anda bukan goblok, gegabah. Lagian baru kali ini saya mendengar Anda mengakui diri Anda goblok. Aduh, ya itu tadi udah risiko. Namanya miara hewan ternak ya. Makanya ada nasihat dari para ini ya, para kiai atau ustadz, daripada miara hewan piaraan mendingan Anda miara anak yatim. Kalau miara anak yatim piatu gedenya bisa nolong Anda. Coba kalau miara hewan piaraan kayak ikan ataupun burung. Kalau Anda sakit siapa yang mau nolong? Aduh guys, udah guys, yang diwawancarain udah pusing, saatnya kita yang ini juga pusing. Seru dan terharu. Soalnya kalau orang udah diwawancarain sama gue itu pasti ya itu tadi, kok pertanyaannya menekan batin gini ya kan gitu sih. Ini mau nanya apa mau verbal maling kan gitu. Ya, enggak juga sih ya. Namanya udah nasib. Beginilah kondisi nasib TV. Oke, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.